Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati. Perkenalkan, nama saya Bambang dari Klaten Messianic Center. Klaten Messianic Center adalah bagian dari Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia yang berpusat di Magelang. Dan Klaten Messianic Center ini adalah wadah di mana kita belajar kitab suci dengan pola Ibrani. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian yang kelima. Sebelum kita belajar, mari kita baca di dalam kitab Mazmur atau kitab Tehillim pasal 124 ayat yang ke-8. Esrenu besem Yahweh oses samayim we'aretz. Haleluya, amin. Pertolongan kita dalam nama Yahweh pencipta langit dan bumi. Puji Bapa Yahweh. Nah, kita sekarang masuk kembali ke dalam Perasat Beresit. Kita nanti akan baca Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Sebelum kita baca, mari kita ucapkan doa berkat sebelum membaca Torah. Baruch hata Yahweh lohenu meleha olam, asor bahar banu mikol hamifenatan lanu et torato. Haleluya, amin. Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 6 sampai 8. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Dan Elohim menjadikan cakrawala, dan ia itu memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala, dan jadilah demikian. Dan Elohim menyebut cakrawala itu langit, dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Mari kita ucapkan doa berkat setelah membaca Torah. Baruch hata Yahweh lohenu meleha olam, asarnatan lanu teratemet wekaye olam nata betohenu. Haleluya, amin. Kita perhatikan di dalam Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat yang ke-6. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Kalau kita lihat di sini ada kata cakrawala. Cakrawala itu bahasa Ibraninya adalah rahia. Rahia itu artinya cakrawala atau langit. Berasal dari kata raha yang artinya membentang. Jadi Bapak Yahweh membuat kubah di situ membentang ya, dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur itu membentang, dan itu disebut rahia, berasal dari kata raha artinya membentang. Di sini kata langit itu bahasa Ibraninya adalah rahia. Kita sering menemui kata samayim di dalam kitab suci bahasa Ibrani. Samayim itu artinya adalah surga. Seringkali kata samayim itu diterjemahkan langit. Langit itu sebenarnya bahasa Ibraninya adalah rahia, bukan samayim, dan ini bukan sinonim, bukan persamaan kata. Persamaan kata dari samayim adalah rahia, gitu bukan, gitu ya. Samayim itu ada di atas, kemudian ada rahia, di bawah rahia itu bumi. Jadi surga, langit, kemudian bumi. Jadi rahia atau langit itu adalah batas antara samayim dan bumi. Jadi ini berbeda. Nah, nanti kalau kita menemukan kata samayim di dalam kitab suci, itu artinya adalah surga. Sedangkan kata rahia itu artinya adalah langit. Jadi nanti kita bisa tahu, oh ini terjemahannya seperti ini yang betul, oh seperti ini. Jadi nanti kita bisa lebih mengerti. Nah, kita sekarang masuk ke dalam ayat yang ke-7. Dan Elohim menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala, dan jadilah demikian.
kita perhatikan di sini ada kata air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atas cakrawala. Ada dua kalimat ini. Ya, berarti urutannya adalah air, langit, air lagi. Gitu ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pemisahan air ini? Nah, ini ada pendapat yang mengatakan bahwa ada dua jenis air gitu ya. Air yang di atas adalah uap air. Ini maksudnya awan, mendung dan lain sebagainya. Ya, memang betul itu di atas ya. Dan air yang ada di bawah adalah air biasa. Ini pendapat ya. Jadi ini ada pendapat seperti ini. Tetapi pendapat ini terbantahkan karena keduanya ada di bawah cakrawala. Betul kan? Semuanya ada di bawah langit. Awan, mendung juga di bawah langit. Jadi ini terbantahkan. Pendapat yang lain itu mengatakan bahwa air yang satu ada di atas bumi dan air yang lain ada di bawah bumi. Ini maksudnya ada di permukaan bumi dan ada yang di bawah bumi dalam tanah gitu ya. Atau untuk ini yang mengikuti teori bumi datar, ini airnya ada di bawah lempengan bumi gitu ya. Tetapi pendapat ini juga terbantahkan karena keduanya tetap ada di bawah cakrawala. Jadi kitab suci itu mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa cakrawala itu memisahkan kedua jenis air ini. Jadi yang satu pasti di atas cakrawala, yang satu pasti di bawah cakrawala. Tidak peduli itu ada di atas bumi atau di bawah bumi atau berbentuk uap air dan lain sebagainya. Itu yang pasti yang satu di atas cakrawala dan yang satu di bawah cakrawala. Dan kalau kita lihat dengan gambar itu kira-kira seperti ini ya. Ini jadi mayim atau air, kemudian cakrawala, rahya, kemudian mayim lagi, air. Nah, ini menurut Beresit atau kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-7 seperti ini. Jadi kedua pendapat tadi terbantahkan. Sekarang kita melihat penjelasan Tuhan kita, Tuhan Yesua, yang pasti betul dan kita percayai ya. Tuhan Yesua mengatakan di dalam kitab Yohanes atau Yohanan pasal 4 ayat yang ke-10. Yesua menjawab dan berkata kepadanya, ini kepada wanita Samaria ya. Sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim dan siapa dia yang sedang berkata kepadamu, berilah minum kepadaku, niscaya engkau telah memintanya kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air yang hidup. Jadi yang di bawah itu air biasa, yang di atas itu adalah air yang memberi hidup kekal. Nah, ini di sini Tuhan Yesus mengatakan air yang hidup. Nah, kita lihat sekarang masih di penjelasan Tuhan Yesus di dalam Yohanes atau Yohanan pasal 3 yang kelima. Agak mundur ini ya. Ini kita lihat di sini Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Tuhan Yesus di sini mengatakan ada air dan roh. Bahasa Ibraninya hamayim, air, dan haruah, roh. Ya, roh itu ruah. Bahasa Ibraninya ruah, roh. Ruah itu bisa berarti angin bisa. Roh, angin, udara seperti itu bahasa Ibraninya ruah. Gitu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan air dan roh. Nah, sekarang kita lihat pernyataan dari Yohanan Pembaptis. Yohanan Pembaptis kita lihat di dalam kitab Markus atau kitab Menahem pasal 1 ayat yang ke-8. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air, tetapi dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus.
Di sini ada kesetaraan antara air dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita sering sering mendengar mengalirlah Roh Kudus gitu ya. Jadi Roh Kudus itu mengalir, air juga mengalir gitu ya. Jadi ini ada kesetaraan antara air dengan Roh Kudus. Jadi di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 6 sampai 7 itu berkisah tentang air dan Roh Kudus. Nah, sampai di sini kita sedikit terbuka ya, yang dimaksud dengan air yang satu lagi itu apa gitu ya. Itu air dan Roh Kudus gitu ya. Air dan Roh Kudus itu sama-sama penunjang utama kehidupan. Air biasa itu untuk kehidupan fana, ya manusia tanpa air pasti mati ya, karena berapa persen itu ya, jadi sekitar 60-70% tubuh manusia itu terdiri atas air gitu ya. Nah, air yang biasa itu untuk kehidupan fana, sedangkan Roh Kudus untuk kehidupan kekal. Langit itu memisahkan keduanya. Rakhia, cakrawala atau langit memisahkan keduanya. Dan yang dipisahkan oleh langit adalah sumbernya, bukan keberadaannya. Sumbernya, ya, bukan keberadaannya. Di sini Tuhan itu di dalam kitab Beresit 1 ayat 6-8 ini ya, itu Tuhan itu sedang memisahkan antara alam roh dan alam fana. Nah, ini semakin terbuka ya kita ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar yang tadi ya, air, kemudian cakrawala atau langit, kemudian ada air lagi. Air yang di atas cakrawala itu adalah Roh Kudus. Dan itu letaknya di Samayim atau di surga. Sumbernya di sana. Sumbernya. Dan itu bisa diberikan Tuhan Yesus ke dunia, bisa diberikan ke bumi. Seperti yang difirmankan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu ya. Kalau perempuan Samaria itu minta, pasti dikasih gitu. Tapi sumbernya di mana? Sumbernya di Samayim. Jadi ini berbicara masalah sumbernya ya, bukan keberadaannya. Lalu kemudian air yang biasa itu ada di bumi atau arets. Nah, di sini semakin terbuka lagi kita ya. Ingat, salah satu arti dari Samayim adalah Samayim itu berasal dari kata Sam yang artinya di sana, dan Mayim yang artinya adalah air. Jadi Samayim itu bisa dikatakan di sana ada air. Air yang dimaksud adalah air yang hidup atau Roh Kudus. Jadi air yang satu itu adalah air biasa yang seperti kita temui sehari-hari. Air yang kedua itu adalah Roh Kudus, dipisahkan oleh Bapa Yahweh dengan pemisah langit. Menurut Rabi Saul, ya, menurut Rabi Saul atau Rasul Paulus, langit itu tersusun atas 3 tingkatan, seperti tertulis di dalam kitab 2 Korintim pasal 12 ayat yang ketiga. Aku tahu satu orang di dalam Hamasyah 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. Orang itulah yang direnggut sampai langit yang ketiga. Jadi, menurut Rabi Saul, ini berdasarkan kesaksian seseorang, dan kesaksiannya itu bisa dipercaya, auditable. Jadi, teraudit gitu ya kesaksiannya. Bahwa langit itu ada 3 tingkatan. Kalau Rabi Saul menuliskan ini untuk jemaat di Korintus, ya ini
bukan main-main ya. Jadi ini pasti benar-benar gitu, karena jemaat di Korintus kan waktu itu agak kacau ya, agak morat-marit, sehingga Rabi Saul menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memperbaiki kembali kondisi jemaat di Korintus. Jadi kalau menulis seperti ini tentu bukan hal yang main-main gitu. Pasti ini hal yang benar, bukan bohongan gitu. Jadi ini hal yang benar. Nah, di sini Rabi Saul mengatakan bahwa langit ada 3 tingkatan. Nah, Roh Kudus itu ada di tingkatan yang paling atas. Jadi ada di tingkat yang ketiga. Ini kalau menurut logika kita. Gitu ya. Jadi air yang kita temui sehari-hari itu ada di tingkat paling bawah. Kemudian ada 1 tingkatan lagi, kemudian 1 tingkatan lagi itu Roh Kudus pasti ada di situ. Itu. Ya, ini pendapat ini pendapat berdasarkan logika mengenai tempatnya air yang hidup itu tadi, Roh Kudus itu tadi. Ya, kembali ke dalam hari-hari penciptaan. Pada hari yang kedua ini dan hanya pada hari yang kedua ini, Bapa Yahweh tidak mengatakan baik. Hari kedua itu disebut Seni, Yom Seni, itu hari Senin. Hari pertama itu Minggu, hari ketujuh itu Sabtu atau Sabat. Jadi hari pertama itu Yom Rishon, hari kedua Yom Seni, kemudian hari ketiga Yom Selisih, hari keempat itu Yom Revi'i, hari kelima itu Yom Kamisi, hari keenam itu Yom Sisi, kemudian Sabat. Di kata Sabat tidak ada huruf yod. Yod artinya bekerja. Jadi kalau tidak ada huruf yod artinya di Sabat itu tidak ada pekerjaan, gitu ya, istirahat. Sabat itu artinya istirahat. Nah, dari ketujuh hari ini itu hanya hari yang kedua. Menurut kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 6-8, Bapa Yahweh tidak mengatakan baik. Saya sering ngobrol dengan rekan-rekan saudara-saudara yang dari kaum Mesianik ya. Itu ngobrol tentang kitab suci, kemudian ada yang mengatakan bahwa Bapa Yahweh itu menciptakan semua hari itu baik gitu ya. Itu sering saya giniin. Hari kedua Bapa Yahweh tidak pernah mengatakan baik gitu. Jadi itu di hari Senin. Hari Senin Bapa Yahweh tidak pernah mengatakan baik. Ya mungkin dari situ muncul kata I hate Monday dan lain sebagainya. Saya tidak tahu itu ya. Tetapi meskipun tidak dikatakan baik, kalau Bapa Yahweh menciptakan itu pasti ada arti dan tujuannya. Yang saya percaya hanya itu. Ya. Kenapa Bapa Yahweh tidak mengatakan baik? Karena pada hari kedua ini terjadi pemisahan. Mari kita kembali ke pengajaran tentang penciptaan pada hari pertama. Sebelum penciptaan pada hari pertama itu kan menciptakan terang, Bapa Yahweh menciptakan terang, dan sebelumnya itu dikisahkan bahwa bumi itu berupa air dan Roh Elohim itu melayang di atas permukaan air gitu kan. Jadi pada awalnya itu Roh Elohim bukan hanya bersemayam di Samayim, tapi juga di bumi juga. Kita lihat di dalam kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 1 ayat yang kedua. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa dan kegelapan ada di atas permukaan samudra raya, dan Roh Elohim melayang di atas permukaan air. Ya, dan waktu itu belum ada cakrawala ya, belum ada langit. Jadi masih menyatu gitu ya. Tetapi Bapa Yahweh itu
mempersiapkan sosok makhluk yang disebut Adam, yang disebut manusia. Manusia itu bahasa Ibraninya Adam. Mempersiapkan manusia yang akan diberi kuasa untuk mengatur bumi. Jadi nanti pada saat penciptaan manusia, kita lihat di dalam kitab Beresit pasal 1 ayat yang ke-28, di sini dikatakan, dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini memang Bapa Yahweh sudah merencanakan ya akan menciptakan manusia, dan ketika diciptakan maka kuasa itu diberikan. Namun manusia ternyata gagal dan benar-benar terpisah dengan Elohim. Jadi harus kita akui bahwa kita ini gagal dan benar-benar terpisah dengan Elohim, gitu ya. Tetapi Tuhan Yesua itu membuka jalan dengan menjadikan dirinya sebagai imam. Tuhan Yesua adalah Bapa Yahweh sendiri, datang ke dunia ini membuka jalan, dan dia menjadi imam agung kita. Kita lihat di dalam kitab Matius atau kitab Matityahu pasal 27 ayat yang ke-51. Dan lihatlah, tabir di tempat suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Dan bumi terguncang, dan bukit-bukit batu terbelah. Ini kejadian ketika Tuhan Yesua wafat disalib ya. Ketika wafat, kemudian tirai bait suci itu terbelah. Tirai yang mana ini? Nah, bait suci itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu pelataran, itu tempat umat. Kemudian ada ruang kudus, itu umat tidak bisa ya sembarangan masuk ke ruang kudus ini. Lalu ada ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus ini hanya imam agung atau imam besar yang boleh masuk. Itu pun kalau masuk biasanya diikat dengan tali, supaya nanti kalau ada kesalahan kemudian dia mati di ruang Maha Kudus itu yang mengevakuasi jenazahnya itu dengan cara menarik tali itu, tidak dievakuasi dengan tandu dan lain sebagainya, tidak ya, ditarik gitu, karena tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu, hanya imam agung. Ketika Tuhan Yesus wafat, tirai itu terbelah semua. Jadi dari pelataran itu ruang kudus, ruang Maha Kudus itu terlihat semua. Artinya Tuhan Yesua itu membuat jalan langsung kepada Bapa Yahweh. Hotline. Ya, membuat hotline kepada Bapa Yahweh. Jadi dengan demikian maka ini secara simbolis terbelahnya tirai bait suci itu adalah dibukanya jalan oleh Tuhan Yesua, sehingga pemisahan ini bisa diantisipasi dengan Tuhan Yesua sebagai perantaranya. Jadi kalau kita mau datang kepada Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesua, itu bisa. Tidak seperti dulu ya. Seperti dulu ketika Tuhan belum datang ke dunia sebagai Tuhan Yesua, itu mereka tidak bisa sembarangan ketemu dengan Bapa Yahweh. Bisanya ketemunya dengan imam gitu. Atau bisa tapi dengan keadaan-keadaan khusus seperti itu. Dan ini banyak orang ya di zaman dahulu itu ditemui oleh Bapa Yahweh, ditemui oleh malaikat-malaikatnya itu karena inisiatif dari Bapa Yahweh sendiri.
Dan bukan karena kemampuan manusia itu bisa menemui Bapa Yahweh. Demikian pula di zaman sekarang ini, kalau kita mau ketemu dengan Bapa Yahweh, harus melalui Tuhan Yesua. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah pintu, gitu ya. Jadi kita harus melalui Tuhan Yesua itu. Lah siapa Tuhan Yesua? Tuhan Yesua itu kan Bapa Yahweh itu sendiri. Jadi ketemu Tuhan Yesua itu sama aja ketemu dengan Bapa Yahweh. Di zaman dulu harus membawa darah korban ya. Korbannya ya berupa korban binatang gitu. Ada domba, ada lembu gitu ya, yang dipakai untuk korban untuk bisa mendekat kepada Bapa Yahweh. Lalu kemudian setelah tirai bait suci ini terbelah, kita tidak perlu lagi untuk membawa korban itu untuk bisa mendekat kepada Bapa Yahweh. Coba misalnya Tuhan tidak datang ya sebagai Tuhan Yesua. Sampai sekarang ini mungkin kita harus nuntun ya domba atau lembu sampai ke Yerusalem sana. Itu biayanya berapa itu? Dari Klaten sampai ke Yerusalem. Ya biaya kargonya ya. Iya kalau mampu ya, satu hari mampu berdosanya sekali. Lah kalau berdosa 5 kali, 10 kali, atau 20 kali, apa enggak 20 kali pulang pergi Klaten Yerusalem, kan itu kan waktunya habis hanya untuk korban gitu. Nah ini Tuhan Yesus datang, jadi kita enggak perlu seperti itu. Lagi pula itu Tuhan sudah merencanakan bahwa ketika dia nanti datang dan semua korban persembahan sajian itu nanti akan terhenti semua. Ini rencananya ada di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27. Kita baca. Dan dia meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan, tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyebabkan korban dan persembahan sajian terhenti. Namun atas memuncaknya kekejian itu akan datang yang membinasakan bahkan hingga tuntas. Dan itulah yang telah ditetapkan untuk menimpa pembinasa itu. Jadi ini sudah menjadi rencana Bapa Yahweh, bahwa nanti Bapa Yahweh itu akan tetap memberikan rohnya, dan manusia itu bisa kembali berinteraksi secara langsung dengan Bapa Yahweh tanpa dengan korban binatang. Karena manusia bisa datang mendekat kepada Bapa Yahweh dengan membawa darah korban. Korban apa itu? Yaitu membawa darah Tuhan Yesus HaMashiach. Bagaimana caranya membawa darah korban Yesus HaMashiach untuk bisa mendekat kepada Bapa Yahweh? Caranya adalah dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan Yesus itu adalah imam. Imam itu perantara atau pembela. Perantara itu kalau di pengadilan itu ini ya, pengacara gitu. Pengacara. Bisa dibayangkan ya. Hakimnya itu Bapa Yahweh, pengacaranya juga Bapa Yahweh. Siapapun yang ikut Tuhan Yesus pasti selamat. Haleluya. Amin. Beruntunglah kita. Dan kita harus berdoa dan ini ya, bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita tentang keselamatan ini. Jadi nanti orang-orang yang ada di sekitar kita, kerabat kita, saudara-saudara kita juga ikut selamat juga. Jadi bukan hanya kita yang selamat gitu ya, tetapi juga orang-orang lain juga ikut selamat. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari pengajaran kali ini video yang kelima ini, pemisahan air dengan air ini adalah air biasa dengan Roh Kudus, gitu ya. Karena ada kesetaraan ya antara Roh Kudus dengan air, itu ada kesetaraan, tadi sudah disampaikan semua. Dan Tuhan Yesus itu menghubungkan kembali antara air yang hidup itu dengan bumi ini.
itu dihubungkan kembali. Dan kita sebagai pengikut dari Tuhan Yesus, kita kan harus serupa dengan Hamasiah ya. Tuhan Yesus itu Hamasiah, Tuhan Yesus itu Mesias. Hamasiah bahasa Ibraninya. Kita harus serupa dengan Hamasiah, jadi kita harus selalu menghubungkan antara kehidupan fisik kita ya dengan Samayim, itu harus kita hubungkan. Caranya gimana menghubungkannya? Contoh yang sederhana itu, misalnya begini. Ketika kita akan melakukan segala sesuatu kan kita berdoa dulu. Mau makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa, mau pergi kita berdoa. Itu adalah upaya untuk menghubungkan antara kehidupan kita dengan Samayim. Itu ya. Nah, ini ada pengajaran khusus ini untuk hal ini, nanti kita juga akan belajar. Jadi di sela-sela kita belajar Perasat Beresit ini nanti akan ada pengajaran yang lain juga ya. Ini ada pengajaran tentang nazar ya, tentang nazar itu nanti bagaimana kita bisa tetap ada di dalam Bapa Yahweh meskipun kita melakukan nazar gitu ya, atau melakukan doa puasa dan lain sebagainya. Karena melakukan nazar atau doa puasa itu mematikan duniawi dan mengutamakan rohani. Jadi pada saat itu sebenarnya itu hubungan antara fisik dan rohani itu terputus karena jasmaninya diputus gitu ya. Jadi kita hanya fokus di rohaninya gitu. Ya, demikian pengajaran untuk penciptaan pada hari yang kedua. Nanti di antara saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Saya tidak lupa juga berterima kasih untuk saudara-saudara dan rekan-rekan yang sudah subscribe, yang sudah komen di channel YouTube ini. Terima kasih. Semuanya komennya positif. Juga ada beberapa orang yang sampai datang ya ke rumah saya. Itu ada 5 orang. Yang satu orangnya jauh ya, rumahnya di Kudus sana. Dia bisanya hanya telepon, tapi nggak apa-apa, belajar banyak gitu ya. Dan sudah sudah terima Bapak Yahweh semua ini. 6 ya, berarti 6 orang ini. 5 orang ini sudah mulai belajar di rumah saya. Dan kalau ada saudara dan Bapak Ibu yang tinggal di Klaten dan sekitarnya, silahkan datang ke rumah saya, nggak apa-apa, nanti kita WA-an, saya share log, nanti silahkan datang atau kita ketemu di lain tempat juga nggak masalah buat saya. Yang pasti kita akan banyak ngobrol, berbincang tentang Elohim dan kebenarannya. Seperti tertulis di dalam kitab Matius atau Matityahu pasal 6 ayat 33. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya, apa yang kita butuhkan itu nanti Bapak Yahweh akan sediakan gitu ya. Dan Bapak Yahweh itu sudah menyediakan. Bapak Yahweh tidak akan kekurangan cara untuk mencukupi hidup kita, bahkan membuat kita berkelimpahan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke penciptaan pada hari yang ketiga. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.